Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 3,24%. Dengan total market cap mencapai di 1,02 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin dia terkoreksi sebesar 3,25% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang harga runningnya di bawah dari 22.000. Ya, koreksinya mulai terjadi dan struktur 22.600 jebol dengan lumayan signifikan. Ya. Untuk Bitcoin sekarang dia tepatnya trading di angka 21.900-an. Sementara untuk Ethereum dia terkoreksi lebih besar sebesar di 4,75% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 1.547. Sementara untuk BNB dia terkoreksi sebesar 4,29% di angka 307. XRP terkoreksi di sekitar 1%-an ya di 38 sen. Cardano terkoreksi sebesar 5,17% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 36 sen. Untuk Polygon Matic dia naik dari ranking 10 ke ranking 9 dan dia uniknya dalam 24 jam terakhir malah meningkat tipis sebesar 0,36% dan sekarang ada di harga 1 dolar lebih 26 sen ya. Untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 5,75% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 8 senan ya. Jadi overall kita bisa lihat pada hari ini cryptocurrency market cenderung drop ya dan bisa dibilang ini bukan karena indeks dolar ya, karena kalau kita ngomongin indeks dolar, kemarin indeks dolar itu malah cenderung melemah walaupun ya dengan catatan dia tetap bertahan di atas dari 103,13 ya. Jadi bisa dibilang ini drop karena atau bisa dibilang cryptocurrency market drop karena demand dari Bitcoin itu berkurang ya. Oke, nah untuk sekarang kita akan lihat economic calendar dulu sebelum kita bahas lebih detail mengenai TA-nya ya. Jadi kita bisa lihat untuk economic calendar hari ini bisa dibilang nggak ada yang terlalu penting ya, nggak ada yang terlalu penting. Ada beberapa bintang 3 tapi bukan dari Amerika, semuanya cenderung dari Eropa. Jadi pada hari ini bisa dibilang kita lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, sebelum kita masuk ke technical analysis, kita akan lihat dulu analisa Twitter. Dan ini sebenarnya sudah kita pernah bahas ya dari nggak tahu berapa minggu lalu lah ya. Dimana gue bilang ini ada kemungkinan kita bisa koreksi sampai ke daerah ya 21.000 ya sampai ke sekitar, kalau gue pribadi ya di sini target ke 21.200, tapi kalau gue bisa sampai 20.500-an. Dimana itu adalah price range dari bull support band ya, bull support band, dan ini merupakan daerah demand kemarin ya. Jadi arguably ya targetnya mungkin ya dari 21.500 sampai kalau paling rendahnya ya bull support band itu sekitar 19 ribuan lah ya. Nah, jadi itu mungkin target dari koreksi kita pada hari ini. Karena kenapa? Karena secara struktur Bitcoin sudah tembus MA20, tembus juga struktur 22.600. Jadi bisa dibilang kemungkinan besar koreksinya bisa sampai itu ya. Nah, selain dari situ juga ya, di sini ada MA50 di daily yang sudah semakin mendekat di angka 20.150 juga, alias semakin mendekati ke bull support band. Nah, harapan gue lagi-lagi simple, semoga saja dia bisa bertahan di daerah situ ya. Dia bisa mantul di bull support band atau di salah satu support yang sudah mendekat ke harga running sekarang ya. Jadi kita coba compile ya. Yang pertama ada MA50 sudah mendekat, lalu ada daerah support yang kemarin di sini terbentuk ya, daerah demand di daerah sini. Lalu juga kalau kita lihat di sini ada bull support band juga yang ada di daerah 20.500-an ya sampai 19.000. Jadi bisa dibilang cukup banyak daerah support di daerah sini. Nah, semoga saja Bitcoin bisa bertahan ya. Bisa ya bukan akumulasi tapi bisa sideways dulu di sini dan pelan-pelan membuat higher lagi. Ya, itu harapan gue untuk Bitcoin. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan sangat disayangkan sebenarnya ya daerah sini jebol. Kalau buat lo yang lupa, kita geser ke chart kita biasa ya. Nah, jadi dia jebol di daerah 22.629. Nah, jadi semoga saja dia bisa ketahan oleh struktur daerah sini, plus juga bisa ketahan oleh bull support band apabila dia sampai weak ke dalam ya. Jadi PR-nya untuk daily semoga saja dia tidak tembus ya mungkin struktur support terdekat 21.500 atau 21.300. Dan untuk di weekly semoga saja dia tidak weekly close di bawah dari 20.500-an karena di situ terjadi karena di situ adalah salah satu dari bull support band
ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan sekarang kita akan geser ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat sesuai pembahasan kita tadi juga ya. Kemarin itu dia malah cenderung koreksi karena reject oleh 50. Walaupun dengan catatan dia masih ketahan, akhirnya daily close tetap di atas dari 103,13. Nah, harapan gua hari ini kembali lagi ke reject oleh MA50 ya, dan bisa mulai retest lagi 103 dan mulai daily close di bawah dari sini ya. Jadi overall seperti itu untuk indeks dolar dan Bitcoin ya. Dan sekali lagi untuk Bitcoin gue ingin ada penekanan ya. Sebenarnya ekstra penting itu adalah bull support band menurut gue ya. Kita bisa masukkan di sini ya. Kita ganti di sini untuk bull support band itu sekarang tepatnya itu ada di angka 20.490 sampai 19.077 ya. Nah, jadi semoga saja weekly-nya tuh nggak sampai tembus. Karena kalau weekly-nya sampai tembus dari sini di bawah dari 19.077, itu kemungkinan bisa dibilang kayak 80-90% Bitcoin akan lanjut membuat lower low ya. Karena itu terjadi sudah berkali-kali ya. Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya itu di sini ya, lower low lagi. Lalu kalau dia jebol di sini ujung-ujungnya lower low. Waktu di daerah sini ya, dia jebol lower low lagi dan seterusnya. Ya, jadi kalau setiap kali dia reclaim ya, terus gagal mempertahankan si bull support band, 90% ya, bahkan lebih arguably itu akan terjadi lower low ya. Jadi makanya ini sangat penting beberapa minggu ke depan. Semoga saja ya Bitcoin, ya gue nggak berharap gini sih, gue nggak berharap langsung wow gitu, enggak. Gue berharap justru lebih bagus kalau dia di sini akumulasi dulu, atau bukan akumulasi lah, konsolidasi dulu di sini, konsolidasi beberapa minggu baru lanjut ke atas. Itu lebih sehat ya. Karena kalau kita lihat dari di sebelum-sebelumnya, kita bisa lihat di 2015 terutama ya, saat dia banyak koreksi ke sini ya, lalu dia konsolidasi dulu, lanjutnya asik ya, lanjut lagi dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk Bitcoin dan juga overall untuk makro kita pada hari ini ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ke bagian buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa DCWT ini semua adalah bukanlah financial advice. Ya, tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber Go untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan sebelum kita lanjut ya, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link refleks di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita geser ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat dia daily close-nya signifikan di bawah dari 22.629 ya. Nah, maka dari itu ada perubahan price range ya. Jadi untuk sekarang posisi long kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di daerah 21.300. Ya, kalau dia bisa terjadi, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 22.629. Dan by the way, tadi gue baru putuskan kayaknya 21.500 terlalu dekat dengan struktur 21.300. Jadi kayaknya lebih enak kita gabungin aja menjadi satu ya. Nah, itu untuk posisi long. Untuk posisi short, kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Ya, kalau terjadi seperti itu, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 21.300. Ya, secara posisi futuresnya jelas ya, dan quite straightforward jujurnya. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama sudah kena dari tanggal 6 Februari ya. Jadi untuk buy limit kedua masih sama seperti kemarin di 21.300. Buy limit ketiga di 20.774 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot, dan PR dari Bitcoin sekali lagi adalah
Secara daily harapan gua sih nggak daily close di bawah 21 di bawah dari 21.300. Andaikan sampai jebol, weekly-nya gue berharap nggak sampai weekly close di bawah dari 20.500 supaya bisa bertahan di atas dari bull support band, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat lebih parah daripada Bitcoin. Kemarin total minusnya itu sebesar 6,36%, ya. Dan kalau kita bisa lihat sayangnya belum terjadi posisi short atau belum terjadi setup posisi short di sini, ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat dia menjebol sebanyak 1, 2, 3 support. Dan mungkin sekarang setup terdekat kita adalah posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Nah, apabila terjadi seperti itu, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 1519. Ya, jadi posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1567 dan target TP-nya di 1519. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP-nya di 1567. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Ethereum, quite simple. Untuk buy limit sudah tembus semua ya. Buy limit pertama, belum. Buy limit ketiga belum ya. Buy limit pertama sudah tembus, kedua sudah tembus, nah tinggal ketiga saja di sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan bisa dibilang sekali lagi ya, untuk spot ini adalah jangka panjang. Jadi jangan kalian berpikir bahwa wah, sehari 2 hari kita hold terus profit. No. Kita akumulasi jangka panjang, nanti kita TP saat sudah waktunya. Ya, lebih tepatnya saat sudah weekly close di atas dari upper band. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom atau Cosmos. Dimana kita bisa lihat di sini Atom juga menembus struktur kemarin ya. Jadi kemarin gue pikir bakal retest 1, retest 2, ternyata enggak ya, langsung jebol ke bawah. Dan juga sekalian tembus MA20 di daily. Sementara bisa dibilang MA20 ini sudah cukup lama nggak ketembus ya. Sekalinya dia retest langsung tembus ya. Sangat disayangkan tapi ya sudahlah ya. Jadi untuk sekarang setup yang kita bisa pertimbangkan adalah posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 ya. Apabila itu terjadi, kita bisa buka posisi short di MA20 dengan target TP di $13. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Nah, target TP-nya ada 2, kita bisa pilih. Target TP yang lebih konservatif bisa di MA20. Target TP yang lebih agresif bisa dipertimbangkan di $14 lebih 43 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Atom. Untuk posisi untuk posisi futures ya di Atom. Nah, untuk posisi spotnya ya sekarang buy limit pertama sudah kena, buy limit kedua sudah kena, tinggal yang tersisa adalah buy limit ketiga di $13 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos atau Atom. Secara struktur masih oke, tetapi secara support MA20 jebol ini sedikit bikin deg-degan karena ya lu lihat sendiri terakhir dia act as support seperti di sini dan di bawah lagi. Nah, jadi untuk sekarang dia langsung jebol. Harapan gue sih kalau bisa reclaim ya, tapi kalau sampai nggak bisa reclaim ya sudah, kita lanjut aja dengan posisi yang lebih short term dan akumulasi secara spot. Oke, dan kalau untuk Matic hari ini justru sedikit menyenangkan ya, karena kalau kita lihat kemarin atau lebih tepatnya pada tanggal 8 ya, kemarin lusa retest 1, kemarin pada tanggal 9 Februari dia retest 2. Jadi buat lo yang sudah nunggu posisi short di sini sudah dapat posisi short karena retest 1, retest 2 ya. Dan sekarang sedang dalam keadaan profit atau lebih tepatnya floating profit sebesar 6,87%. Not bad at all. Nah, ke target TP kita di MA20 itu masih jauh ya, sekitar 14% secara ininya, secara persentasenya kalau sampai kena target TP di situ ya. Overall masih oke semua. Karena hari ini nggak ada yang terlalu penting, data ekonomi yang terlalu penting, jadi kalau gue pribadi sih akan di hold aja. Kita tunggu sampai dia kena MA20 atau tidak. Tapi sekali lagi gue ingatkan, digeser, jangan lupa digeser. Karena ini adalah MA, dari hari ke hari dia bergeser. Nah, selanjutnya untuk posisi long kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di $1 lebih 35 sen. Ya, jadi itu kurang lebih untuk posisi futures di Matic. Untuk spotnya otomatis sama seperti kemarin, masih jalan di sini ya. Dan untuk posisi spotnya ya, MA20 sudah semakin mendekat. Ini adalah buy limit pertama kita MA20.
Lalu untuk buy limit kedua di $1 lebih 12 sen, dan buy limit ketiga di $1 lebih 2 sen lah kita bulatkan di sini ya. Jadi overall seperti itu untuk Matic. Oke, dan sekarang kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat kemarin itu dia retest pertama di daerah 301,7. Ya, maka dari itu apabila hari ini terjadi lagi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya. Nah, posisi long ini ada dua target TP ya. Nah, target TP-nya yang pertama adalah di EMA 20 ya. Nah, EMA 20 ini sekarang ada di angka 315,1. Sementara untuk target TP yang lebih agresif, kalian bisa pertimbangkan di 330. Ya, secara persentase not bad. Untuk yang konservatif bisa kena target TP itu berarti akan profit sekitar 4,39%. Untuk yang agresif bisa sampai 9%-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long di BNB. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 atau di 330. Tinggal kita lihat di mana ya. Kalau terjadi di 330, berarti posisi short kita di sini TP-nya di 301,7 saja. Tapi kalau ternyata sampai ke 330 ya, nah di sini target TP-nya ada dua. Yang konservatif di EMA 20, yang agresif di 301,7 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di BNB. Dan untuk posisi spotnya, buy limit pertama sudah kena di EMA 20, buy limit kedua di 301 sudah kena, tinggal buy limit ketiga saja di 296,8. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan bisa dibilang juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue akan ingatkan, jangan pakai uang panas, itu aturan pertama. Dan yang kedua, kalau sudah pakai uang dingin ya, pastikanlah jangan sampai over leverage dan merusak posisi spot jangka panjang. Jadi sekali lagi, menurut gue yang lebih penting dan yang ujung-ujungnya akan membuat kita dalam tanda kutip jadi lebih kaya lah kasarnya seperti itu ya, adalah posisi spot jangka panjang. Bukan kita trading futures setiap hari, wah profit, setiap hari profit 10%. Itu bisa dibilang highly unlikely lah kita bisa seperti itu. Ada beberapa trader di dunia bisa seperti itu, tapi sangat jarang. Ya, jadi kalau gue pribadi, gue lebih suka lihat statistik ya. Jadi ya statistiknya lebih banyak orang get rich dari spot jangka panjang, ya sudah kita lebih baik ke situ. Ya, jadi makanya dari itu jangan kita meremehkan akumulasi secara spot. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.